Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung tingkat infiltrasi pada tanah di wilayah penelitian kita. Salah satu metode untuk mengukur tingkat infiltrasi adalah dengan menggunakan alat bernama double ring infiltrometer. Selanjutnya, apa yang harus disiapkan dalam penggunaan alat itu? Mari kita perhatikan apa yang ada di samping saya ini. Beberapa alat yang digunakan dalam pengukuran infiltrasi adalah double ring infiltrometer, yang mana dia berupa ring seperti ini, seperti kita bisa melihat. Ada dua ring untuk bagian dalam dan ring bagian luar. Ring bagian dalam yang saya gunakan ini adalah memiliki diameter 30 cm dan yang bagian luar 60 cm. Ini terbuat dari baja yang cukup kuat untuk melakukan pengukuran. Nanti double ring infiltrometer ini akan dibenamkan sedalam 15 cm di tanah yang akan kita ukur dengan cara dipukul dengan menggunakan palu baik bagian dalam ataupun bagian luar. Fungsi dari kayu ini adalah untuk landasan agar ketika kita memukul tidak langsung mengena pada alat double ring infiltrometer kita. Selanjutnya, yang diperlukan selanjutnya adalah penggaris, di mana penggaris ini nanti akan digunakan untuk mengukur ketinggian pada setiap jeda waktu. Jeda waktu yang kita gunakan adalah 5 menit. Jadi pengukuran setiap titiknya adalah jeda 5 menit. Pengukuran waktu kita bisa menggunakan HP yang diatur timernya atau menggunakan stopwatch. Nah, jadi rekan-rekan nanti bisa menggunakan stopwatch ataupun HP. Selanjutnya, dalam pengukuran infiltrasi kita menggunakan air. Di sini saya menggunakan air. Tentunya jumlah air itu sangat tergantung pada setiap daerah. Ada yang tingkat infiltrasinya tinggi, tentu membutuhkan air yang cukup banyak, tetapi ada beberapa tempat yang mungkin tidak cepat infiltrasinya, maka airnya yang diperlukan juga tidak terlalu banyak. Ketika kita ke lapangan, sebaiknya alat pembawa air itu bisa berupa galon ataupun tangki atau yang lainnya. Baik, setelah kita mengetahui alat-alat yang diperlukan, kita akan coba bagaimana melakukannya. Baik, sekarang double ring infiltrometer sudah terpasang dengan baik dan kita akan melanjutkan dengan cara memasang penggaris. Penggaris ini ditujukan untuk mengukur tinggi permukaan air setiap jeda waktu 5 menit. Oke, kita akan lakukan. Saya menggunakan penggaris ini, kemudian dilakukan penempelan dengan menggunakan selotip. Ya, penggaris sudah terpasang. Sekarang kita akan mengisi air. Air yang akan diisi harus di posisi yang luar terlebih dahulu. Kita akan memasukkan air hingga posisi kira-kira penuh, selanjutnya nanti yang bagian dalam. Posisi air yang bagian dalam harus
terkontrol. Artinya mungkin kita bisa menggunakan ketinggian tertentu sebagai awal mula atau titik nolnya. Dalam hal ini saya mungkin akan menggunakan angka 20 sebagai titik awalnya. Karena kita bisa melihat, artinya angka 20 artinya 20 cm. 20 cm dari dasar tanah. Oke, kita akan lakukan seperti ini. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah melihat bahwa air yang bagian dalam dan bagian luar sudah terisi, dan yang akan kita catat adalah yang bagian dalam. Di sini kita sudah melihat bahwa angka berada pada ketinggian 20 cm. Kita bisa zoom agar lebih jelas. Oke, mungkin lebih jelas. Nah, ini angka 20 cm. Angka ini kita catat sebagai tinggi waktu ke 0. Yang selanjutnya, tinggi berikutnya kita akan catat pula ketika sudah mencapai jeda waktu 5 menit. Nah, angka ini akan kita catat pada tabel lapangan kita. Oke rekan-rekan, pencatatan dilakukan pada tabel di mana angka yang kita amati tadi dimasukkan pada kolom H atau height. Nah, selanjutnya kita menggunakan stopwatch untuk menghitung jeda waktu 5 menit berikutnya. Ketika sudah mencapai 5 menit, maka kita kembali harus mencatat tinggi yang ada pada ring yang bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan menghitung setiap saat beda tinggi dari titik yang pertama, titik waktu amatan yang pertama, ke titik waktu yang kedua. Di sini kita akan terus melakukan pencatatan hingga delta H itu mencapai angka yang konstan sebanyak minimal 3 atau 5 kali. Dalam hal ini saya menggunakan 5 kali karena berdasarkan beberapa referensi nampak dengan delta H 5 kali nampak akhirnya menjadi lebih sahih. Oke, kita akan terus lakukan pencatatan. Ya, sekarang waktu sudah menunjukkan 5 menit, mendekati 5 menit. Kita akan lihat oke, 3, 2, 1. Ya. Ya, kita akan catat kita sudah dapat angkanya pada menit yang ke-5. Ya. Nah, di sini diketahui titik pertama adalah 20, titik waktu yang pertama 20, kemudian pada 5 menit berikutnya sudah berubah menjadi ke angka 19,5. Dan seperti itu terus hingga kita mendapatkan delta H yang konstan. Dari titik ke 0 tadi hingga titik ke pertama atau 5 menit pertama berarti terjadi penurunan 0,5 cm. Kita akan terus catat dan kita amati berapa delta H berikutnya. Oke rekan-rekan, sekarang sudah akan segera menunjukkan waktu pengukuran yang ketiga, yaitu pada menit yang ke-10. Kita akan amati beberapa saat kemudian.
ya. Sebentar lagi. 4, 3, 2, 1, ya. Oke, sekarang kita dapati angka sebesar 19,2. Angka 19,2 itu kita masukkan, berarti terdapat delta yang tadinya 19,5 menjadi 19,2, artinya delta H sekarang adalah 0,3, yang antara titik 0 hingga pengukuran ke 1 tadi adalah 0,5, sekarang sudah menurun menjadi 0,3. Kita harus lakukan pencatatan lagi sehingga delta H-nya konstan. Kira-kira demikian rekan-rekan. Silakan rekan-rekan mencoba atau memanfaatkan teknik ini. Angka yang tercatat pada catatan infiltrasi lapangan ini kita akan hitung menggunakan metode Horton, di mana nanti kita bisa melakukan pendekatan untuk mengetahui tingkat infiltrasi pada setiap waktunya. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.